Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Waalaikumsalam kaligrafi warahmatullahi. semuanya dimanapun berada? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya. Jadi teman-teman semua kita bawa ke Qatar sebentar. Jadi kita ini mau sharing, jadi sebagaimana kita tahu beberapa waktu lalu itu teman kita, saudara kita dan ustadz kita, yaitu Ustadz Farhan Yuda Pratama dari Bali, dan beliau ini juga, menjadi pengajar di Bait Khot, ya mungkin murid-murid Bait Khot ini tahu ya, dan teman-teman juga mungkin tahu di media sosial. Jadi kita insya Allah mau sharing dengan beliau yang beberapa waktu lalu, kalau sekedar info sih kayaknya teman-teman tahu ya, jadi beliau berangkat ke Qatar dan kurang lebih sudah ya berbulan-bulan begitu, nanti akan kita sambung langsung. Sebelumnya ya kita ucapkan selamat ya waktu itu, kita ucapkan selamat dan selamat bertugas juga di sana gitu kan. Menjadi warga negara Indonesia yang mengharumkan nama bangsa karena mengajar dan berkiprah di kaligrafi dan di luar negeri, seperti itu. Iya. Langsung saja, gimana kabarnya Ustadz Farhan Yuda? Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustaz. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana puasanya ini, Ramadan Mubarak di sana ya? Wah, di sini panas Ustaz kalau apa namanya Ramadan itu siang-siang itu emang cukup cuacanya sekarang sudah mulai masuk ke dari musim dingin ke musim panas. Oh, iya ya. Eee, di sana itu nggak ada ini ya, apa, nggak kayak di Indonesia ya, tropis gitu nggak ya? Jadi kayak ya Timur Tengah gitulah ya, panas Iya, gitu. Nggak ada musim apa eee, gitu, 3 musim atau awal-awal dulu awal-awal dulu saya ini Ustaz, apa namanya, kaget ya sama cuaca di sini dan antum tahu sendiri di Indonesia kan, eee, sejuk gitu ya, ya, cuacanya hawanya sejuk, terus juga banyak kehijauan, banyak pohon-pohon ya kan. Kalau kita jalan itu biasanya banyak bukit-bukit gitu kan. iya iya. Nah di sini kemarin saya awal-awal itu pas lagi musim panas dan cukup kaget ketika itu panasnya menyentuh 46 derajat, itu ketika 46. bulan September. Dan ya alhamdulillah dengan seiringnya waktu saya bisa me apa namanya, mengkondisikan sama badan saya ya, sampai sekarang bisa bisa bertahan lah. Tapi sekarang Iya. sudah mulai musim ini sih, musim dingin, apa namanya, dari musim dingin ke musim panas. Kalau musim dingin itu biasanya sampai 10 derajat, 9 derajat, itu emang Iya. tiba-tiba gitu, gitu. Tapi dinginnya mungkin dingin kering gitu ya? Maksudnya nggak lembab ya? Iya benar, kalau di Indo kan lembab ya, ada Ya, embun-embun gitu kan. ya Kalau di benar-benar. sini nih, kalau di sini itu dinginnya itu tiba-tiba aja, tiba-tiba dingin gitu. Juga Mhm. kadang kebawa sakit kalau emang kita nggak jaga kesehatan gitu. Ya Iya iya, cuaca di sini nggak kayak di Indo sih, di sini tiba-tiba iya panas, tiba-tiba dingin gitu. iya. Oke, ya insyaallah kita doakan antum sehat selalu di negara Qatar lah ya. Amin Ustaz, amin. Ya, jadi teman-teman semua, Ustadz Farhan ini sudah beberapa bulan di sana dan ya sebenarnya kita mau tahu nih Ustadz Farhan, jadi teman-teman di Indonesia, para kaligrafer di Indonesia, ya mau tahu juga dong gimana sih, antum itu nanti kita akan tahu ya bagaimana, prosesnya. Ini yang teman-teman penasaran, apa sih ini tahu-tahu Ustadz Farhan terbang ke Qatar gitu kan, apa ada undangan makan siang atau apa gitu. Jadi nanti prosesnya ya bagaimana, terus juga mungkin teman-teman mau tahu peluang untuk, mungkin yang lain teman-teman di Indonesia yang mau ke Qatar melalui jalur apa, kemudian antum juga bisa sharing kegiatan di sana, kemudian, nanti juga apa sih kira-kira yang istimewa di Qatar itu yang menjadi spesial dan banyak hal lagi yang akan kita sharing Ya, di kesempatan kali ini ya sebenarnya. ya. Oke, gimana antum proses antum ini, bagaimana sehingga atau motifnya apa sih sebenarnya? Terus antum Iya bisa iya iya. pergi ke Ah, sana gitu kan ya. Gimana itu? iya.
berusaha aktif di Hot ini ya kan. Saya mencari murid ya kan, saya membuat membuat konten-konten yang di mana itu membuat tertarik seseorang, Ya. konten-konten Hot. Nah, singkat cerita kalau ditarik ini lagi kayaknya lebih panjang lagi Ustaz, kalau perjalanan ini ya. Ya, Karena atau langsung ke titik ketemunya aja, Ustaz, iya nanti mungkin kalau kepanjangan kan, mungkin kita episode lain lah, gitu. iya. Jadi awal-awal kemarin itu ada saya ketika itu lagi istilahnya lagi nongkrong lah ya, lagi nongkrong sama Ya. teman-teman dan ketika itu saya lagi ngerjain beberapa lomba, terus beberapa lomba-lomba Hot dan saya lagi, apa namanya, bimbing murid-murid saya juga. Istilahnya saya masih aktif lah di Hot yang di mana saya tidak meninggalkan Hot yang tiba-tiba hilang gitu. Saya Ya. tetap tetap aktif di situ. Dan awal-awal itu saya kok tiba-tiba ada yang nge-like postingan saya dari bawah Mmm. sampai atas gitu. Dan ini tetap tetap dicuekin sih, tetap saya cuekin. Ini apa Mmm. sih gitu loh, apa sih ini tuh? Ya Ya, paling ya. orang gabut lah, paling orang gabut kalau nggak orang caper lah gitu. Ya, ya, ya. Walhasil, eee beberapa waktu, beberapa minggu akhirnya saya tinggalkan lah, saya tinggalkan dan tiba-tiba akun ini, nge-DM saya Ustaz, nge-DM saya, Ya. dengan DM-nya itu gini kalau nggak salah, "Halo apa kabar Farhan, gimana, kamu kamu sehat kan?" Nah, saya bingung, ini kok tiba-tiba nge-DM kayak gini, siapa sih ini? Nggak saya bales Ustaz, nggak saya bales, cuma saya lihat saja sih, cuma saya lihat saja. Akhirnya di situ, seingat saya tinggalkan selama 3 minggu kalau nggak salah, hampir sebulan itu. Jadi saya baca doang dan setelah itu dia mengirimkan email ke saya, eee, "Kok bisa tahu email saya dari mana?" Dari IG. Di IG saya ketika itu ada email yang di mana masuk, kalau mau, apa namanya, ngirim pesan langsung masuk ke email saya. Akhirnya beliau ngirim email, akun ini ngirim email, di situ, ada tulisan ada pesannya gini, eee wah, saya mengagumi karya Anda gitu kan. Saya mengagumi karya Anda dan ingin, mengajak Anda untuk, apa namanya, mensiarkan seni Hot di Qatar. Saya Mmm. makin makin, apa namanya, makin makin, apa ya, makin kepedean sih istilahnya, Iya. kepedean gitu. Makin nganggep Apa serius sih gitu ya? iya, makin nganggep serius. Akhirnya baru saya balas di IG itu. Ya, Saya ya. balas di IG terus. Akhirnya saya balas, "Iya saya Farhan, saya dari Indonesia, eee, apakah ini tolong tolong dong jelaskan ini siapa?" Saya ngomong gitu. Akhirnya dia, apa namanya, mengirimkan pesan bahwasanya, "Kami dari lembaga Al Sindan, Qatar ingin, mengajak Anda untuk, apa namanya, mensiarkan seni Hot di Qatar." Setelah itu saya gini, "Wah ini dalam hati saya ini beneran nggak sih ini, apakah bercanda gitu kan, ini Ya. penipu nggak sih?" Gitu. Akhirnya beberapa beberapa saya lihat postingan-postingannya ya di situ nggak ada Hot, bahkan, postingan-postingan yang apa namanya, seni lukis yang di mana itu, ini kayaknya apa sih ini gitu loh, bukan ini sih. Akhirnya saya cari tahu lagi ternyata tokonya ini atau lembaganya ini ada di pasar tradisional di Souk Waqif Qatar itu. Ya, ya. Dan disitulah saya mulai, meminta WhatsApp-nya, alhamdulillah langsung, dikirimkan WhatsApp dan lembaga ini bilang gini, "Terima kasih banyak Farhan sudah membalas kami sangat butuh, orang seperti Anda," gitu. Pokoknya saya dipuji-puji gitu. Ya, ya, ya. Eee, dipuji-puji gitu dan saya lihat ini kayaknya benar-benar membutuhkan saya sampai mengirimkan email, terus beberapa kali ngirim di Instagram, terus dalam hati saya, "Emang nggak ada lagi ya selain selain saya? Masih masih banyak karya yang lebih bagus daripada saya, masih banyak kaligrafer-kaligrafer yang hebat daripada saya." Ya, ya. Akhirnya saya, apa namanya, punya
berpikir seperti itu loh, punya pikiran seperti itu, ini nggak ada lagi apa selain saya gitu? Masih banyak loh Iya kaligrafer yang lain, apalagi iya, di Qatar masih banyak gini gini gini. Dan disitulah Ustadz awal awal ini, awal apa namanya, ketemunya ya. awal ketemunya ya. Jadi Iya. dia emang tertarik sama karya saya dan membutuhkan saya seperti itu, Iya iya, itu. menarik Ustaz. Jadi saya kalau bayangin jadi antum ya, misalnya, karena gini Ustaz ya, di era tahun 2020 ke atas ini, itu kan lagi marak penipuan ya, lagi marak scam yang misalnya kalau dikirimin link terus kita ketipu apa, rekening ya kan. Terus Iya kalau iya, pokoknya kalau orang nggak dikenal itu inilah kita khawatir gitu. iya, Saya aja biasanya nih Ustaz, kalau ketemu nomor nih, tahu-tahu nelpon gitu, kalau nggak ada namanya, itu mau sepenting apapun dia aslinya ya, itu saya nggak bakal ngangkat. Karena biasanya zaman sekarang itu, kalau dia serius berkebutuhan, itu biasanya lewat WA biasanya. Karena orang dewasa zaman sekarang hampir nggak ada yang nggak punya WA kan gitu ya. Nah, jadi iya, itu memang luar biasa sih, menarik juga ya antum di awalnya agak iya. curiga gitu kan ya. Nah kemudian Dan ini Ustaz ini, apa ya, namanya, ini Ustadz, mungkin saya tambahkan sedikit lagi, kemarin itu saya sempat dicaci maki sih, diejek sih, tapi bercanda sih sama teman-teman kamar gini gini, "Ah, nanti di sana gimana? Nanti di sana itu tuh penipuan gini gini gini." Saya semakin takut Ustaz, oh saya ya ya, semakin, bener 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 bener. "Kah, nggak mungkin gini gini, itu penipuan nanti di sana nanti kamu," wah, kayak gitu. Saya semakin takut, tapi saya tetap punya Yakin. keyakinan, yakin dulu yakin dulu Iya yakin iya. dulu. Oke, terus ini Zat, saya mau menanggapi tadi yang antum bilang, "Kenapa kok bisa saya?" Gitu, udah gitu orang Indonesia lagi ya kan. Nah jadi, Iya saya pernah dengar ini Zat, isu ya, isu bahwasanya katanya sih orang, eee, da dan ini dari guru saya yang menyampaikan itu, lembaga-lembaga di Timur Tengah seperti di Qatar, di mana itu, Uni Emirat Arab, kan kita tahu ada Dubai ya, ada Dubai, ada iya Sharjah, kemudian di Qatar ya salah satunya juga, itu memang kebelakangan ini tuh tertarik dengan orang-orang, ASEAN, orang-orang Melayu. Yang iya, benar. memang mungkin dari gerakan kaligrafinya, menonjol, terus bahasa juga dikit-dikit atau ya sebagian yang bahasa dasar, bahasa Arab bisa gitu kan. Jadi, ketimbang orang Timur Tengah yang katanya itu beberapa kali mungkin kurang pas ya dalam berinteraksi, kemudian mungkin Iya sifatnya juga, akhir-akhir ini mungkin sedang bergejolak lah gitu ya. Nah ini iya iya mungkin tertarik dengan, orang-orang Indonesia. Oh ya ini Sat, tadi antum bilang, "Saya juga takut nih ketipu," gitu kan ya. Nah, itu iya. antum apakah bismillah nih saya dengan diri sendiri saya yakin, kemudian nggak konsultasi ke gurunya atau antum nggak konsultasi ke siapa gitu, kira-kira jalur konsultasinya antum ke mana aja? Mungkin ke guru antum atau mungkin ada orang KBRI di Qatar atau gimana? Antum konsultasinya gimana? Nah, ini sebenarnya, ini ya Ustadz, apa namanya, melanjutkan tadi dan ini pertanyaannya, cukup mendalam lagi, kita menyelam lagi. Kita barusan main di pesisir pantai, sekarang kita lebih nyelam lagi ya. Boleh boleh boleh. Ya ya, dan ya tetap yang namanya belajar code atau orang kaligrafer itu kita utamakan adalah akhlak. Iya Sebesar apapun orang-orang mau membeli karya kita, mau apa namanya, mau mengajak kita untuk bekerja di lembaga yang besar, kita harus tetap, berkomunikasi dengan guru terutama. iya iya Dan iya. hot ini kan, kita tidak bisa mengedepankan ego kita. Kita maunya gimana, terus kita ininya gimana, kita tidak bisa kayak gitu. Karena tetap dari awal kita belajar sama guru, sampai titik ini pun kita masih dilihat sama guru kita, gitu kan, masih diperhatikan sama guru kita. Nah, kemarin itu saya yang pertama, saya tidak terima dulu, jadi saya bilang ke lembaga ini, berikan saya waktu buat izin di beberapa, apa namanya, di beberapa, asatid atau guru-guru saya yang ada di pondok saya, Iya. dan pertama kali dan itu nggak ada orang yang tahu Ustaz, cuma ya beberapa temen dan itu pun teman-teman pada pada juga nggak percaya gitu kan. Iya iya. Ya ya apa namanya, tiba-tiba gitu loh. Akhirnya saya pertama kali itu izin ke guru saya yaitu Ustaz Muhammad Nur yang berada di Gontor, dan itu dari beliau, dan saya sempat, ragu sih dan takut
apa ya, ditanya-tanya lebih dalam lagi sehingga saya tidak diizinkan gitu. Tapi saya tetap bismillah saya punya keyakinan, bismillah saya ini bukan orang jalan-jalan yang kayak turis kemana mana jalan, tapi saya, apa namanya, niatnya itu adalah untuk bersiar dan Ya. yang disiarkan ini kan seni khot, ya seni yang dimana orang ini banyak ya banyak yang nyukain, ya kan. Kembali lagi yang tadi itu, saya pertama kali saya langsung izin ke guru saya, ke Ustadz Muhammad Nur, dan tidak nyangka beliau, eee, lebih mendukung lagi, lebih Oh, mendukung ya ya. lagi dan banyak memberikan masukan. Sayang sekali kalau saya di sini hanya mensiarkan atau membuat karya, kalau saya tidak mengajar. Eee, Ya ya. Akhirnya yang di mana saya di sini kan diminta, kalau diminta itu saya bisa dong mengajukan lebih, lebih 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 apa ya, lebih depan lagi, lebih ke depan lagi dengan apa, dengan mengajar. Akhirnya saya bilang sama sama yang punya lembaga ini, bagaimana di samping saya membuat karya di sana sebagai artis atau sebagai apa namanya, seniman seniman khotot, saya di sini mengajar. Akhirnya alhamdulillah di beberapa tempat saya disediakan untuk mengisi daurah seperti itu. Mengisi Oh, daurah dan daurah ini seperti apa ya, seperti, eee, seminar-seminar gitulah, seminar khot, nah seperti itu. Alhamdulillah, yang punya lembaga ini sangat 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 senang sekali dan menyediakan tempat juga, ya kan. Semuanya sudah disediakan. Lalu tidak sampai sini saja Ustadz, akhirnya akhirnya saya, setelah izin ke Ustadz Muhammad Nur izin ke gurunya, Masya Allah. Dan ini adalah oh, yang saya apa ya, istilahnya Masya Allah banget harapkan. gitu loh. Iya, Masya Allah banget, jadi ternyata belajar khot dengan guru ini kita bukan belajar khotnya aja, tapi kita diajarkan tentang, beradab, mengedepankan akhlak. Mau sebeberapa kita mau apa namanya, berkarya di mana pun, kita harus izin sama guru kita. Akhirnya Ustadz Muhammad Nur ini izin sama Syekh Billy itu Ustadz. Jadi Ya izin ya. sama guru. Jadi kalau di keluarga itu ayah saya izin sama kakek. Jadi gitu. Ya ya Wah, ya. jadi benar-benar dan alhamdulillah, ketika itu Syekh Bil'id sangat senang sekali dan jawaban beliau sangat simpel yaitu "Fatawakal 'ala Allah." Ah, Fatawakal 'ala Allah, karena berpengalaman beliau juga dulu beliau pernah menceritakan ketika diminta buat mengajar di berbagai negara dan beliau harus keluar dari kerajaan. Beliau dulu mengajar di kerajaan dan apa namanya, bismillah dengan niat beliau, beliau juga menerapkan niat beliau kepada saya dan alhamdulillah, semua mengizinkan dan sampai tahap dengan proses yang panjang ya, saya lalu izin ke beberapa apa namanya, guru-guru yang ada di pondok di Gontor dan alhamdulillah diizinkan diizinkan dan akhirnya setelah itu dan itu proses izinnya lama Ustaz, sekitar sebulan, hampir 2 bulan sih, hampir hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan dan sayang sekali itu yang punya lembaga menunggu saya lama sekali dan saya sempat berpikir, "Kenapa di samping menunggu saya yang tidak jelas ini, kenapa nggak nyari khotot yang lain?" Gitu loh. Yang masih setia yang ya? iya, masih masih itu. Kenapa nggak nyari Ya yang ya ya. sudah di luar, yang karyanya udah bagus. Kenapa masih nungguin saya yang masih mondok, ya kan, yang masih Ya ya. ngajar, yang masih mengabdi gitu. Akhirnya ya, akhirnya saya bilang lagi ke yang punya lembaga ini, alhamdulillah semua pihak pondok mengizinkan, tapi ada tapinya. Syekh Bil'id menyarankan saya untuk meminta akad kerja. Karena Oh, akad kerja ini adalah yang mengamankan saya di sini dan apa namanya, waktu kerjanya kapan aja, terus kerjanya ngapain aja. ya ya. Lalu apa namanya, gajinya berapa, itu kan yang melindungi saya di sini, sehingga saya bisa 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 apa namanya, aman di sini, seperti itu. Ya ya, Masya Allah. Ini memang, penting dan menurut saya super penting, artinya, kita beda ya, ketika misalnya kita di luar daripada konteks pendidikan atau tadi antum sebut dengan akhlak ya, itu mungkin nih Ya, kalau orang-orang yang ya sudah, nggak tahu, apa ya, yang antum sebut akhlak tadi, mungkin ketika, "Eh, saya dapat kesempatan nih ke luar negeri lagi," gitu kan, tawaran-tawaran dengan apa itu,
Bisa jadi dia nggak konsultasi kan, dia punya guru padahal kan gitu ya. Nah, tapi antum Ya, ini ya menurut saya itu bahan bakar sih kalau menurut saya, karena dengan dorongan guru itu kita kemudian, di situ juga kita mendapatkan arahan, apalagi tadi saya dengar, permintaan dari Syekh Bil Eid supaya kamu jangan ikut kontrak. Nah, itu kan kalau kita pengalaman minim begini kan masih ya, celing gitu ya, masih kayak, iya, iya, ya benar. udah yang penting ikut gitu kan. Dan saya menganggap ini satu hal yang menjadi pelengkap dan penyempurna dari niat antum dan keyakinan antum tadi di awal gitu ya, Ustaz, ya. Oke Ustaz Farhan, jadi kalau saya dengar tadi penjelasan antum itu berarti, utamanya akad antum berangkat ke sana itu yang diminta oleh lembaganya tadi apa namanya? Al-Sindan ya atau apa? Alsindan, Oh, Al-Sindan. Nah itu Alsindan. Al-Sindan, oke. Itu, akadnya apa Ustaz? Maksudnya antum kerja sebagai apa, kemudian, tugas pokok antum tuh di sana apa Ustaz, di Qatar itu? Jadi di samping, Syekh Bil Eid meminta akad kerja, Ya. dan di situ kan lengkap ya, di situ kerjanya ngapain aja, kerjanya apa, ya kan, terus waktunya kapan. Nah, di samping itu, eee, guru saya Ustadz Muhammad Nur lebih lebih apa namanya, memastikan lagi biar ini tuh resmi gitu, itu untuk Mmm, meminta surat undangan. Nah, surat undangan untuk mempermudah saya membuat paspor. mhm. Nah, ketika itu, karena membuat paspor kan kadang ditanya-tanya, nah seperti itu. Nah, untuk apa namanya, untuk akad kerjanya itu sebelumnya itu, jadi ini kan yang, apa namanya, akad kerjanya ini itu seperti gini Ustadz, jadi saya ini menetap bekerja di sini itu seniman sebagai seniman. Nah, Mhm. seniman di sini, eee, ketika dilaporkan ke mana namanya, ke KBRI, dan ini rumit Ustadz di sini itu. Oh, Tapi iya. saya tetap tetap apa ya, Sabar. ah, tetap bismillah lagi, bismillah Iya bismillah saya iya. berusaha. Akhirnya saya laporkan ke KBRI, yang laporkan ini, lembaganya, itu KBRI menolak. Wah, ini saya udah istilahnya hampir berputus asa karena, dapat dapat pesan dari lembaga bahwasanya saya itu ditolak akad kerja sebagai seniman, Seniman. sebagai kaligrafer, dan sangat sangat saya punya keyakinan lagi, bismillah lagi, apa namanya, bisa nggak, ada cara lain nggak? Saya tanya lagi sama siapa namanya, sama yang punya lembaga ini. Walahir yang punya lembaga ini mengasih saya, apa namanya, eee, bukan waktu sih, apa namanya, cara cara lagi untuk bukan ditulis sebagai kaligrafer, tapi Mhm. sebagai saik. Saik itu adalah supir, sebagai Oh, supir. Jadi kenapa di diganti sebagai supir supaya supaya dipersetujui, karena supir itu rata-rata orang yang bekerja di sini, itu akad kerjanya adalah supir yang ditanggung jawab sama pribadi, personal. oh, iya Ah, paham. Iya iya. iya, personal. Jadi seperti asisten atau apa, itu dibuatkan, visa atau dibuatkan, akad kerja seperti itu. Dan alhamdulillah, walaupun tidak lewat KBRI, karena ya antum tahu sendiri, kalau lewat KBRI itu banyak banget yang minta tambahan, Oh, terus minta antum lewat mana? tambahan. Lewat mana jadinya? Gimana? Jadinya lewat mana? Akhirnya kita tidak lewat KBRI Ustaz, kita tidak lewat KBRI, karena sebenarnya gini, mungkin teman-teman yang apa namanya, pengen kerja ke luar negeri, sepengalaman saya, kerja mungkin sekarang ini banyak ini ya Ustaz, apa namanya, hashtag hashtag apa, kabur aja dulu gitu kan ya. Kabur aja Antum dulu. yang mau kabur-kabur kemana itu, nggak apa-apa, Iya. kabur nggak apa-apa. Itu ada 2 jalur, ya kan. Eee, ada 2 jalur, ini bener, ada 2 jalur. Ini saya kasih cara lah, ada kasih cara. Iya. Yang pertama, jalur, pribadi, ya, kerja pribadi. Yang kedua, jalur,
apa namanya, rombongan. Nah, Iya. jalur rombongan ini itu seperti yang kerja di kapal pesiar, terus kerja yang di mana namanya, yang di hotel-hotel seperti itu, yang di mana itu lewat agen KBRI, Mmm. lewat agen KBRI, dan itu sangat panjang prosesnya, Ustaz. Kita kita nanti diuji di apa, nanti kita ujian bahasa, ya kan, nanti kita ujian kerja itu gimana, dan itu bareng-bareng. Nah, sedangkan kalau saya kerjanya nulis hot, dan saya yang mau nguji hot siapa? Ya. Oke. Emang ada ujian hot di mana namanya, di apa KBRI. namanya, KBRI? Enggak kan? Ya, jadi ya bismillah, jadi lewat jalur satunya ini, lewat jalur mandiri ini. Nah, mandiri ini itu harus ada yang penanggung jawab. Jadi kalau ditanya di sini, misalkan antum-antum udah ke luar negeri misalkan, pasti ada yang nanya, "Kamu kerja di mana? Tahta syarikah mana? Di bawah lembaga apa? Ya. Di bawah lembaga resmi, di bawah lembaga ini atau atas pribadi?" Nah, pasti tanya 2 itu. Iya. Nah, kalau saya ini kebetulan disusun atau dibuat jalur pribadi supaya cepet urusannya ini. Karena kalau lewat KBRI itu sangat lama, panjang, dan menambahkan duit juga. Nah, seperti itu. Ya. Akhirnya ya, dan kerjanya saya ya, ya apa namanya, nulis hot ya, atau sebagai kaligrafer gitu, Ya. kaligrafer, dan tidak tidak apa namanya, diuji gitu loh, Iya seperti iya. itu. Dan saya diminta seperti itu. Dan alhamdulillah, eee, sampai pembuatan visa semuanya sudah dibuat lancar, dan alhamdulillah semuanya lancar lah gitu. Ya, masalah alhamdulillah. Ya kita doakan kalau untuk masa antum ke depan ini supaya terus lancar ya, nggak ada problem dan sebagainya di apa, di karir antum. Tapi berarti oke, kan antum dinyatakan sebagai seniman yang mungkin ya nanti ada menulis hotnya ya kan, kemudian memproduksi karya kan gitu ya? Ya, Habis itu mungkin, juga tadi ngajar juga kan artinya antum ya. nah kalau ngajarnya itu, spesifiknya antum di mana, Sat? Maksudnya tempatnya gitu? Dan hot apa atau nanti umumnya atau singkatnya, cara antum ngajarnya itu biasanya gimana? Maksudnya private kah atau di kelas atau model-modelnya gimana? Nah, iya, jadi gini, waktu saya datang ke sini, Ya. itu, art gallery yang tempat saya kerja itu penuh dengan lukisan, dan gimana caranya lukisan-lukisan ini saya ubah jadi hot. Wah, Oke. Ya. ini tantangan tantangan besar bagi saya, karena tapi, itu tidak apa-apa, karena banyak karya-karya saya yang apa namanya, yang harus saya buat 2 kali atau buat karya lagi. Nah, di samping saya membuat karya, di art gallery itu saya ada yang namanya kelas. Jadi, kelas kelas pembelajaran hot itu. Itu per minggu, seminggu kita ada kelas 2 kali. Itu tempatnya di mana? Itu tempatnya kita mengadakan di salah satu kafe. Jadi, orang-orang sini itu ketika kumpul, ketika apa namanya, ada privat-privat pembelajaran, itu kebanyakan mereka bertempatan di kafe-kafe seperti itu. Karena Ya. karena, melihat saya yang masih pertama di sini, saya juga harus belajar berinteraksi, terus saya harus belajar bahasa juga, Ya. terus saya harus belajar memahami mereka, murid-murid yang ada di sini. Itu tidak langsung di tempat yang, istilahnya kayak di tempat, lembaga-lembaga pendidikan, itu tidak. Karena saya masih istilahnya masih uji coba dulu. Betul betul. Kalau emang ini berhasil, insya Allah bakal berjalan, dan semakin semakin pelan-pelan, semakin semakin mungkin Ya ada semakin pengalaman berkembang gitu. lah insya Allah. Iya, Ya. seperti itu. Oke. Seperti itu, Ustaz. Ya, gini, Sat, kalau saya lihat dari jawaban antum tadi atau penjelasan antum tuh berarti kan, eee, saya melihat juga ada tantangan besar. Kalau tadi antum bilang di toko atau di tempat Al-Sindan itu sebelumnya lukisan, kemudian tantangannya adalah mengubah ya mungkin nggak sekasar mengubah ya, artinya menambahkan kaligrafi ya kan gitu, Ya, sehingga, dominannya lebih ke kaligrafi kan gitu ya. Nah, tapi mhm, setelah antum tadi bilang ngajar di tempat
yang berproses ya, artinya nggak yang resmi dulu, melainkan ada private, ada semacam circle dulu gitu ya? Iya. Artinya kan, tadi antum juga menyebutkan ada aspek bahasa dan sebagainya, artinya antum punya tantangan setelah nyampe di Qatar ini untuk meng-upgrade diri berarti Ustaz ya? Ah, iya Ustaz, karena gini, selama saya di pondok itu kan emang, sudah kita diajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, ya tapi Ya, emang kerasa banget ya, mungkin teman-teman yang sekarang masih di pondok pesantren atau yang bagian bahasa misalkan, itu memang kerasa banget, dibutuhkan banget itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu emang benar-benar kita harus menguasai. Nggak menguasai sih, minimal kita tahu kosakata-kosakata yang umum seperti itu. Itu tantangan besar bagi saya karena di sini sangat beda bahasa Arabnya. Di sini bahasa Arabnya itu bahasa Arab Amiyah, yang mmm, dimana bahasa Arab Amiyah ini ada yang bilang, ya orang sini itu merusak oh, bahasa Fusha. iya Iya, iya, karena setiap saya berbincang sama orang-orang di sini, saya bilang saya berbahasa Fusha. "Ini dia yang saya mau, kamu harus berbahasa Fusha karena bahasa Fusha itu bahasa Al-Qur'an. Wah, bahasa bahasa yang bagus, ya bahasa yang baik. Jangan ikuti masyaallah kami, jangan ikutin kami masyaallah. bahasa Amiyah," seperti itu. Iya iya iya, unik ya. Iya, Antum orang Indonesia pergi ke Qatar, bayangannya kan antum yang didikte oleh orang ya yang notabenenya Timur Tengah ya, tapi di sini malah iya, antum yang justru, "Wah, Ustadz Farhan datang nih, kita kita jadikan contoh," gitu. Iya iya iya, menarik. iya, Oke, jadi memang berarti kan kultur dari orang Qatar sini kalau lihat penjelasan antum atau dengar penjelasan antum ya sedikit terlihat ya gitu ya dalam dalam hal, apa namanya, bahasa dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini keunikan dari orang-orang Qatar ini bagaimana dalam dalam belajar kaligrafi? Atau bagaimana keadaan, pelajaran kaligrafi di Qatar itu sih seperti apa sih gitu? Sehingga menjadikan oke, ciri khas di negara itu, gimana ya? oke. Gini Ustaz, apa namanya, sekarang kita tadi kalau kita kedalamannya sudah berapa meter nih? 5 meter ya? 15, udah 5 meter, mungkin sekarang lebih nyelam lagi, Belajar ya lagi, karena oke. lebih ke dalam lagi nih. Nah, jadi gini Ustaz, jadi di Qatar ini, emang lingkungannya itu lingkungan Arab ya, dan yang lebih salut lagi saya di sini lingkungan berpendidikan, yang di mana-mana apa namanya, kita mendengar bahasa Arab, ya kan, kita mendengar bahasa Inggris, yang kita lihat itu adalah, apa namanya, kultural orang sini, seni-seni orang Ya. sini, ya kan. Ya istilahnya nggak ada lah, coret-coret di tembok yang kita tahu seperti sekarang tuh, di Indonesia kan ada yang nyoret-nyoret di tembok tuh nggak ada di sini. Di sini Oh, iya iya, bersih, benar ya benar. kan, di Iya sini benar. bersih. Terus, sampah tidak ada, buang sampah ada denda, ya buang sampah Mmm, ada denda, di mana-mana bersih. Itu yang membuat saya, masya Allah gitu loh. Dan untuk untuk pembelajaran hot di sini, itu cukup tantangan besar bagi saya, karena kenapa? Karena tidak semua orang paham dengan hot klasik, ya kan? iya iya. Dan yang saya pelajari selama ini adalah hot klasik, yang dimana hot yang berkaidah, yang berkaitan pena, tinta dan kertas, dan di benak orang-orang sekarang, bukan hanya di Indonesia ya, yang dimana di Indonesia itu kan kalau dengar kaligrafi itu kan mindsetnya sudah cat, ya kan? Mmm, Terus warna-warni, iya, warna-warni, terus ya yang seperti itu. dekorasi ya, Nah, dekorasi. dekorasi dekorasi. Di Mhm. sini tuh juga seperti itu, Ustaz. Kalau udah dengar-dengar kata khot, itu mereka takjub, mereka membayangkan dengan keindahan-keindahan. Ya, Iya iya. keindahan-keindahan. Keindahan ayat Quran. Nah, sedangkan yang saya pelajari ini, yang saya ajarkan ini adalah khot klasik. Nah, itu tantangan besar bagi saya. Makanya saya selalu berkonsultasi dengan teman-teman dan guru, bagaimana pembelajaran di awal pembelajaran. Tapi dengan saya berkonsultasi dan uh, melihat kemarin pertemuan pertama, kedua, melihat evaluasi, alhamdulillah saya bisa mengambil suatu apa namanya pembelajaran ya. Iya. Bahwasanya
pembelajaran setelahnya saya bisa mengaplikasikan bahwasanya orang yang ingin mengikuti pembelajaran saya, itu mereka hanya tertarik, ya, Oh, iya iya. bukan bukan mempelajari secara tetap, ya. Iya. Tapi mereka hanya tertarik, otomatis ketika saya mengajari mereka, gimana caranya mereka langsung bisa, gimana caranya? Ya mungkin meniru tulisan-tulisan yang bagus, tapi tetap Mmm, dibimbing sama saya. iya Nah, iya iya. seperti itu. Oh, Ya jadi seperti itu, Ustaz. ya, oke, penjelasan Antum ini menarik ya. Jadi memang, membuka juga pikiran kita bahwasanya ya, mindset atau yang ada di bayangan orang-orang di sana, itu ya kaligrafi itu ya warna-warni, kemudian dia memiliki, kebebasan yang belum bisa diukur gitu ya. Dan kalau Ya, Antum bilang tadi apa ya, tingkatan mereka itu berarti masih dalam ketertarikan dulu nih ya, kayak kan kita iya, kita menarik mereka dalam wadah kaligrafi nanti baru kita kasihkan kayak bahasanya tiket lah ya, "Ayo belajar dengan iya, saya," kan gitu ya. ayo, iya. Oke. Iya ya. Kalau ini Zat, tapi, meskipun mungkin sebagian besar mereka itu masih, apa ya, butuh tertarik dulu, tapi ada lah ya khotot kabir ya, apa ya, profesionalnya ada ya di sana. Kira-kira ustadz siapa aja yang ada di sana? Di sini kalau kemarin saya awal-awal itu kan, saya masih belum, apa ya, belum paham sama kayak kalau di Turki kan banyak ya Ustadz, ada kaligrafer-kaligrafer hebat-hebat ya, Iya iya seperti iya. Ustadz Hasan Chalebi dan lain-lain. Kalau misalkan di Qatar, saat ini yang paling senior itu adalah ada 2 Ustadz, yang pertama Ubaidah Muhammad Shaleh Al-Banqi. Beliau adalah penulis mushaf Qatar, beliau asli Suriah dan penulis mushaf Qatar dan, mushaf Kuwait juga yang setahu saya. Terus, dan penulis uang rial Qatar juga beliau. Iya. Yang kedua ada Ustadz Sabah Arbili, beliau juga Oh, iya seniman seniman, artis Qatar juga, banyak karya-karya beliau di masjid, ya kan, iya. di monumen-monumen Qatar. Dan ada juga yang terbaru sekarang itu ada Ustadz Ahmad Fares, beliau Oh, dari Mesir, ya kan, muridnya Ustadz Muhammad Osjai. Terus, ada juga muridnya Ustadz Ahmad Fares, Ustadz Khoder namanya, beliau bagus memang. Kemarin sempat pingin ketemu dan beliau sangat sibuk, akhirnya di waktu lain. Dan iya. juga dan juga ada Ustadz namanya Ustadz, Hamid Sa'di, beliau murid dari Oh, Ustadz Hasyim, Al-Baghdadi. iya iya. Banyak Ustadz, Iya, alhamdulillah. ini saya boleh nggak nih, ini seru-seruan aja ya, boleh nggak nitip pertanyaan buat Ustadz apa, tadi saya tertarik Ustadz Hamid Sa'di, siapa namanya? Iya, Ustadz Hamid Sa'di. Ustadz Hamid Sa'di, kan beliau muridnya Ustadz Hasyim ya? Hasyim, Ah, boleh nggak, nanti antum suatu saat wawancarai beliau, kira-kira mhm, kan di Indonesia itu kan trennya kita tahu ada namanya Ustadz Hasyim ya, Ustadz Hasyim Muhammad Baghdadi ya. Nah, coba antum nitip pertanyaan nih ke beliau selaku muridnya mungkin tahu ya. Jadi, khot nasakh yang ada di Ustadz Hasyim Muhammad Baghdadi itu, beliau, Ustadz Hasyimnya itu belajarnya ke siapa gitu? Karena saya ngedenger isu itu katanya ada dulu pernah ada dokumentasi yang ini perlu ditahqiq sebenarnya ya. Katanya, nasakhnya Ustadz Hasyim itu dari Ustadz Syauqi juga, gitu. Nanti antum antum coba tanyakan ya, nanti kalau iya, misalnya iya, antum Ustadz. mendapatkan info ini, ya antum antum coba, rekam di dokumentasi, nanti kita akan coba, apa, share ke teman-teman yang ada di Siap, siap. Indonesia. Kalau Iya iya. Ustadz Hamid Sa'di itu kerjanya dekat sama saya, Ustadz. Jadi saya Oh, iya iya. bisa Nah, ketemu 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 setiap hari. Dan kalau Ustadz Obaidah, saya sering ketemu ketika sholat zuhur biasanya. Saya sering ketemu oh, sama beliau karena beliau itu kerjanya di apa, wizarah, di Wizaratul Auqaf, di kebudayaan. Dan sekarang sekarang beliau pindah di pusatnya wizarah. Jadi ya, saya berharap pingin setara-setara beliau, masa tapi kata beliau sih pelan-pelan dulu, ya pelan-pelan dulu, tidak masih muda langsung, lah ya, masih muda ya. ya tidak mudah langsung seperti mereka, dan Iya saya yakin mereka punya behind the skin yang iya, betul. yang banyak. Dan Iya dari awal mungkin dulu mungkin ya
awal-awal merintis juga sehingga menjadi seperti beliau-beliau, seperti Iya. itu. Berarti antum ada rencana untuk karena kita tahu tadi kaligrafernya wah luar biasa semua itu. Antum ada rencana belajar juga kan? Upgrade hotnya ke beliau itu ya? Ya, saya rencana pengen belajar naskhi sama Ustadz Obaidah, Wah, karena keren karena keren. gini, mungkin teman-teman di Indonesia ya, ketika antum mau ketemu sama kaligrafer besar, sama siapapun itu, antum mau bawa makanan, mau bawa hadiah apapun, nggak bakal diminta. Yang bakal diminta adalah aina lawhatuka, mana karya kamu, Masya gitu-gitu. Allah. Itu yang saya nggak habis pikir itu, tapi gini Seth, yang antum sampaikan barusan kok mirip ya, yang disampaikan oleh Ustadz Syahriansah kemarin waktu Iya, kita bener, bener dengan Ustaz, kan beliau bener. mengatakan, saya kalau ke rumah Syekh Hasan Salabi itu nggak ditanya, apa namanya, mana makanan atau bahkan beliau kalau ditanyain suka makanan apa, ya beliau nggak terlalu menghiraukan ya. Yang jelas katanya lebih lebih ditanya lauhah gitu ya. Masya Iya. Allah, luar biasa luar biasa. Saya awal-awal ke Ustadz Obaidah itu, ke Ustadz Ya, Obaidah Bangki itu karena kemarin itu saya ingin, apa ya, istilahnya merekam, jejak beliau itu ketika beliau pertama kali di Qatar gimana. Yang mungkin ya, yang antum tahu, Ustadz Obaidah adalah beliau kan pemenang pemenang mushaf Qatar, mushaf di Irsika ketika tahun 2001 sehingga ya, diperhatikan sama Wizarah Auqaf di Qatar sehingga ya. bisa bekerja di sini. Dan waktu pertama kali saya datang, saya memperkenalkan diri saya, beliau menanyakan, "Aina lawhatuka?" Digituin, "Mana karya kamu?" Eee, saya malu, saya cuma bawa karya yang dari, HP saja, saya cuma bisa melihatkan karya dari HP. Beliau Oh, bilang, "Karya itu nggak bisa dilihat dari HP, mana fisiknya mana?" Gitu, "Fisiknya mana? oh, Saya mau lihat kertasnya, saya mau lihat goresan kamu seperti apa," gitu. Seperti itu. masya Allah, keren keren, iya ya. Ya memang beda lah ya hasilnya kalau di HP kan sudah rata gitu ya. Oke, Ustadz Farhan kalau mungkin bisa di-spill kira-kira, eee, tempat-tempat istimewa apa yang ada di Qatar itu, barangkali nanti teman-teman di Indonesia ada yang mampir ke sana terus, "Ah, saya mau ngelihat kaligrafinya nih." Kalau di Turki misalnya ya, kalau di Turki kan, ada Hagia Sophia ya, misalnya, "Oh, saya mau ke Hagia Sophia, mau lihat karya-karyanya Ustadz Mustafa Izzat misalnya, dan lain sebagainya gitu yang keren-keren itu. Kalau di Qatar tuh gimana Sat biasanya? Yang memang momen banget buat kaligrafi gitu? Gini Ustaz, jadi di Qatar ini ada yang namanya, Muttahif. Muttahif itu artinya Mhm, museum. iya. Museumnya ada 2 di Qatar, itu ada, Muttahiful Islam, ada, yang di mana seninya ini berbau dengan Islam. Nah, Oh, berbau dengan Islam. Nah, di situ ada turoth, ada apa namanya, seni-seni kaligrafi klasik gitu ya, atau iya. apa namanya, Quran-Quran qadim, ya kan, khot-khot lama. Nah, terus yang kedua ini ada yang namanya museum, nasional. Nah, museum Mhm. nasional ini itu, berbau Islam namun, tidak ada kaitannya sama khot, ya kan. Oh gitu. Apa namanya, ya contoh kayak penemuan istilahnya, mutiara di Qatar itu kan kayak istilahnya, eee, sejarah mutiara kan Qatar ini adalah, apa namanya, salah satu ini ya, apa namanya, lautan Teluk Arab yang bertemu sama gurun pasir, satu-satunya negara yang Mmm, apa, gurun pasir langsung bertemu sama air laut laut gitu. laut, iya iya, bener. Nah, yang di mana di situ dulu yang saya lihat sejarahnya, yang saya baca-baca di sini yaitu, awal mulanya kenapa dinamakan Qatar karena ya ada, ditemukannya lu'lu'. Lu'lu' itu apa? Mutiara. Nah, Mutiara, mutiara iya iya. yang apa namanya, yang bagus, yang putih, yang di mana mutiara itu manfaatnya di mana-mana ada. Iya iya iya. Nah, di Museum Nasional ini kita belajar tentang kayak gitu, sejarah Qatar itu Mhm, gimana. iya iya. Terus nah, kalau lebih ke khot ya, ke fun Islamnya, itu di Muttahiful Islam. Itu Mushaf Islam. di situ banyak sekali mushaf-mushaf yang belum saya teliti lagi karena kemarin saya sempat, mampir di museum ketika ketika apa namanya, launching, pemenang lomba Ar-Rakim itu dan Ya, tidak sempat untuk meneliti di situ dan
mungkin teman-teman kalau misalkan antum ke mana ya, ke Mekah misalkan atau ke Madinah atau umroh misalkan, pasti transit di mana? Transit di Doha pasti. Ya, antum Hmm. ambil transit yang 12 jam lah, di atas 5 jam, 7 jam Ah, mungkin. biar bisa Insya main Allah ya. kami, ya biar bisa main lah. Insya Allah di sini kemana-mana gampang. Insya Allah kita bisa naik naik metro, bisa naik taksi. Ya, ya, Tempatnya Insya ya. Allah Qatar Qatar kecil nggak Ya, oke. nggak kayak di Indo harus naik apa namanya laut dulu, naik kapal kapal terbang, Rumit kapal ya, laut rumit. dulu. Ya, ya. Seperti Masya itu. Allah, jadi banyak ya tempat-tempat yang nanti bisa dikunjungi lah kalau memang ada kesempatan ke sana ya. Gini Ustaz Farhan, mungkin ya sebenarnya kita mau menggali kalau tadi antum bilang sudah puluhan meter ke dalam laut nih, kita mau nyelam lagi sebenarnya, cuman Sebenarnya mungkin waktunya kalau nyelam lagi insya Allah lebih bisa lagi Ustaz. Insya Allah siap ini Ustaz. Ah, oke siap, nanti insyaallah kita mendoakan part 2 supaya ya kalau rame ya. ya kalau rame nanti part 2 lanjut ya. Oke. Ya, terakhir mungkin ini Ustaz, saya ada 2 pertanyaan yang penting nih buat buat teman-teman juga nanti biar mengambil istifadah ya. Kira-kira kalau teman-teman ada yang mau keluar negeri nih untuk terutama nih hubungannya dengan kaligrafi ya, apa saran antum kira-kira untuk bisa ya seperti antum lah berproses dan punya lingkungan yang kondusif apalagi, sekelas Qatar begitu ya, karena kita tahu dia negara yang habis ada Piala Dunia, dia yang menyebarkan syiar Islam yang cukup, progresif begitu. Nah, apa saran antum buat teman-teman yang mau keluar negeri, untuk meniti jalan kaligrafi? Itu pertama Ini ya, ini untuk meneliti kaligrafi ya, bukan untuk kabur ya Ustaz ya? bukan untuk kabur lah, bukan untuk Oh kabur. iya siap. Oke, itu pertama ya, pertama. Terus kedua, kira-kira ini untuk antum pribadi nih, apa rencana besar antum ketika misalnya katakan antum sudah selesai, karir antum di Qatar, antum balik ke Indonesia, ya kan? Atau jangan-jangan antum mau kabur aja, mau mau kabur dari Indonesia gitu kan. Tapi, sekiranya apa, kira-kira ketika antum sudah habis masanya, antum balik nih ke Indonesia, apa cita-cita besar antum setelah pulang dari Qatar itu, Ustaz? Itu Wah, aja mungkin 2 pertanyaan ini terakhir. ini emang ini ya pertanyaannya bagus bagus sekali karena kalau dijawab ini kayaknya lebih masuk ke dalam lagi ya, lebih Oke, nyelam lah ya, lebih nyelam lagi. ya. Gini, sebenarnya, eee, ini kita masuk konteksnya ke seni ya, maksudnya ke kaligrafi apa, maksudnya bukan bukan ke ini umumnya aja lah istilahnya. Yang pasti saya membicarakan tentang kaligrafi atau khot ya. Mungkin teman-teman yang sekarang, eee, sudah apa ya, masih belajar khot, terus apa namanya, mendalami khot, ya apapun itu, teman-teman di Sakal, teman-teman di Lenka ya kan. Di Indonesia kan banyak lembaga-lembaga yang di mana itu kita bisa belajar khot atau teman-teman bait khot misalkan. Itu antum, niatkan bahwasanya antum belajar ini untuk bermanfaat untuk orang, yang pertama. Jadi ilmu antum itu bukan untuk antum sendiri, tapi untuk orang. Nah, nanti ketika antum sudah meninggal, orang bakal mengajari lagi. Orang bakal mengajari lagi, mengajari lagi, mengajari lagi. Itu seperti pohon. Seperti pohon yang punya tangkai, punya daun, terus punya buah, buahnya jatuh, bijinya tumbuh pohon lagi. Dan itu masya Allah, eh, apa namanya, bakal mengalir di akhirat, apa namanya, apa yang kita ajar ya. Nah, untuk pesan saya untuk teman-teman tetap apa, antum jangan merasa sudah puas, apalagi teman-teman yang sudah nulis ijazah, hati-hati yang sudah, eee, belajar khotnya sudah selesai misalkan, sudah nulis ijazah. Ingat, ijazah khot itu adalah kalau kita ibaratkan seperti akte kelahiran, yang di mana akte kelahiran itu antum baru lahir dapat akte gitu loh. Ya Mhm. kali antum mendapatkan akte kelahiran terus sudah sudah nggak belajar lagi gitu. Bahwasanya ijazah khot itu adalah pembelajaran, apa namanya, awal ya atau, awal antum baru memasuki dunia khot. Nah gitu. Ya. Banyak
banyak yang saya lihat, sekarang ya dimanapun itu, orang belajar khot tuh hanya mendapatkan misalkan ijazah misalkan, bahwasanya dia sudah mendapatkan ijazah, saya sudah mendapatkan ijazah. Ingat, khot itu bukan ini, bukan masalah sudah dapat ijazah atau enggak, tapi dilihatnya itu apa ya, latihan selama dia latihan itu. Ya, Dilihat karyanya juga, ya kan, keaktifannya juga. Nah, aktif ini ya, aktif, konsisten, aktif, konsisten itu. Jadi seperti apa ya, seperti mesin motor ya, motor tuh kan ada mesinnya ya, itu dia muter terus dia ya, muter terus sampai dia benar-benar punya tujuan yang benar-benar ada gitu, ada ya, sasarannya. Mau kemana? Ya misalkan saya pengen belajar hot, apa namanya, biar ini misalkan, biar saya mempunyai murid misalkan, itu ya, oke-oke aja. Yang penting antum belajar itu untuk menjadi guru, ya. Yang pasti kita belajar itu berguru, berguru. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan puas sama hasil karya antum. Antum bakal apa namanya, mempunyai, rasa, pasti antum punya rasa, "Wah, saya ini udah karya saya bagus," misalkan, "karya karya saya bagus, sudah saya tidak mau berkarya lagi." Itu tidak, ya. Karena mungkin antum pernah dengar kata-kata orang, orang itu dilihat dari karyanya, ya, ya, orang itu dilihat dari karyanya. Di sini, di Qatar mungkin banyak, orang-orang yang pernah keluar negeri lah, ya, mungkin tahu, yang pernah ke Istanbul, ke mana namanya, ke Turki, di mana, di Mesir misalkan, itu banyak karya-karya kaligrafer yang dipejeng sampai sekarang, yang di situ tulisannya 12 sekian Hijriah, 13 ya, sekian Hijriah, itu bakal dikenang tulisannya seperti itu. Nah, bukan hanya karya saja, antum juga harus aktif ya, aktif, membrandingkan diri antum dimanapun itu. Di ya, Instagram kah, ya kan, di antum mengajar kah, ya kan. Udah, selagi niat itu antum niatnya baik, insya Allah ya, nggak ada kesusahan. Ya, insya Allah ya, gampang, apa namanya, berjalan gitu. Nah, mungkin itu Ustaz. Mungkin ya. pertanyaan kedua tadi apa Ustaz? Balik ke Indonesia, cita-cita antum, Oh, impian antum, setelah antum nih misalnya selesai dari Qatar, dapat bekal, kemudian nanti di insya Indonesia Allah, ini insya mau Allah. berbuat apa, Ustaz? Dalam kaligrafi ya artinya? Ya, rencana saya, itu mungkin rencana yang, yang apa namanya, Futuristik ya? lompat banget ya, ya. Karena tapi soalnya saya masih berapa bulan di sini. Jadi nggak apa-apa, kalau niat saya gini, antum, misalkan teman-teman yang ada di Indonesia atau yang masih menggeluti hot sekarang, antum harus punya motivasi, harus punya motivasi kaligrafer yang antum tiru misalkan. Ya, Contoh, antum pingin seperti Ustadz Hasan Shalabi, atau antum pingin seperti Ustadz yang masyhur sekarang misalkan Ustadz, Zaki, Syekh Bil Id misalkan, ya, atau Ustadz siapa lagi? Zaki Al-Hashimi, Ustadz siapa lagi? Iya, Ustadz Zaki Al-Hashimi. Masya Allah, beliau wah, udah ahli lah. Nah, antum harus punya, istilahnya punya orang yang antum antum apa namanya, tiru sebagai versi mereka walaupun tidak mirip. Nah, ya, walaupun ya, tidak mirip. Nah, itu kalau saya, rencana ke depannya ini saya, tetap saya ikut pameran-pameran di sini, ya kan, saya tetap apa namanya, mengajar di sini. Untuk kedepannya saya bercita-cita seperti, Ustadz Obaida Bangki yang ada di sini, atau Ustadz Sabah Arbili. Saya ingin bekerja di bawah lembaga negara gitu, yang dimana, resmi gitu. Saya ingin, apa namanya, mensiarkan hot lebih lebih terkenal lebih terkenal lagi, lebih luas lagi, sehingga saya lebih dikenal gitu. ya, Nah, saya lebih fokus ke situ, karena kenapa? Yang saya, apa namanya, lihat dari nasihat yang saya dengar dari nasihat-nasihat beliau adalah ketika saya, sowan ke rumah beliau, ke Ustadz siapa, Ustadz Obaida, ke Ustadz Hamid, ditanya,
"Berapa umur kamu?" Umur saya 23 tahun. Umur saya 22 tahun. Itu masih masih banyak pintu-pintu yang harus kita kesempatan masih banyak banget istilahnya kayak gitu. Istilahnya Iya, beliau itu kalau ditanya, kalau misalkan beliau itu umurnya kayak saya lagi, apa yang mau saya lakukan gitu, pasti banyak banget maunya beliau. Nah, kita harus apa ya, harus punya, apa namanya, tujuan ya, tujuan atau contoh kaligrafer hebat yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, seperti itu. Jadi saya benar-benar, pingin gitu, pingin untuk berkhidmah ya, apa namanya, mengabdi sebagai sebagai seorang kaligrafer yang kita ketahui bahwasanya kaligrafi ini adalah seni Islam yang luar biasa, lebih dalam lagi, lebih lebih luas lagi, tidak harus bagus tulisannya. Ya yang penting kita harus belajar sama ustadz, ya kan, kita belajar sama ustadz, terus kita, tulisan bagus itu adalah apa, bonus seperti itu. ya. Oke, Masya Allah, berarti dari penyampaian antum pertama untuk ke luar negeri tadi itu dalam kaligrafi ya konteksnya ya ke luar negeri, Ya, tapi dalam hal kaligrafi memang pembekalan diri, membekali diri, persiapan ya kan, kemudian mencari jalan dengan tadi antum menyebutkan kata kuncinya itu media sosial, kemudian berinteraksi dengan kalau saya lihat antum ya dengan dunia karena kan disamperin orang Qatar kan gitu ya. Artinya dari niat yang baik juga tadi antum sampaikan, terkenal bukan sekedar terkenal kayak TikTok-TikTokan, apa dalam arti yang joget-joget seperti itu, tapi kita untuk mendakwahkan seni Islam tentunya. Dan poin kedua, di rencana apa yang antum akan kerjakan ke depannya itu adalah berkhidmat kepada, seni Islam yaitu kaligrafi di Indonesia dalam konteks yang lebih luas lagi. Seperti itu, Ustaz, ya? iya. Oke. Kalau gitu, mungkin kita cukupkan Ustaz Farhan sharing sesi kali ini ya. Ya juga podcast tentunya ya. Kita akan gali lagi kalau rame part 2 gitu ya. Iya, kita lebih dalam lagi, nyelam lebih dalam lagi nih kayaknya kita nih. Sampai dasar lautan insyaallah ya. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Farhan Yuda atas waktunya dan antum saya kira di Qatar juga udah mau subuh. Untuk itu, kita sampaikan ribuan terima kasih dan jazakumullah khairan atas sharing-nya, atas ilmunya dan semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa ada wawasan, pengetahuan dan bisa mengambil manfaat. Oke, para pemirsa pemirsa setia yang ada di Bytehot, kita tunggu lagi ya konten-konten lainnya dan tetap standby di channel kita. Tentunya di depannya akan ada hal-hal menarik lagi yang bisa kita ambil dari kaligrafi. Terima kasih Ustadz Farhan, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.